Shalom saudara-saudara. Selamat sore bagi kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Saya tidak ingin gara-gara jumlah yang tidak banyak terus Anda sedikit lemas-lemas. Ya Bu Ervin ya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Harus tetap semangat saudara. Kehidupan itu akan terus melalui badai. Kehidupan ada melalui juga jalan yang enak. Jadi kita nggak perlu terpengaruh dengan suasana. Amin, saudara. Jangan suka jadi orang yang terpengaruh dengan suasana. Yang penting kita melakukan kebenaran. Itu yang penting. Ya, saya sering sharing sama Iren. Apapun yang terjadi, kita lakukan kebenaran, saudara. Ya, mau apapun yang terjadi, kita terus berjalan terus bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah janjikan cuaca baik terus ya, saudara. Coba kalau Anda bayangkan, ya, cara kerja Tuhan itu sebenarnya sangat sistematis. Tidak ada di belahan dunia manapun yang tidak ada musim. Indonesia ini 4 musim kan? Ada musim panas, musim hujan. 2 musim, 4 musim kayak di bule aja. Ya kan 2 musim, panas dan dingin hujan kan? Tapi di luar negeri 4 musim. Kenapa bisa begitu? Ya itu cara kerja Tuhan. Jadi dia itu mendidik kita supaya di dalam segala musim kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam segala musim kita tetap bergantung dan hanya percaya kepada Tuhan. Kesejahteraan kita, damai kita itu bukan ditentukan oleh dunia ini, saudara. Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh orang di sekitar kita, Anda stres nanti, saudara. Ya kan, saudara? Kita pasti stres karena kita menggantungkan rasa damai kita kepada si A bagaimana sikapnya dengan saya, si B gimana sikapnya dengan saya. Nggak perlu, saudara. Kita tentu harus menghormati orang lain, tapi terlebih daripada itu kita terus fokus kepada Tuhan yang menyertai kita dalam hidup ini, saudara ya. Baik, saya malam hari ini maksudnya, ya kita masih ada di dalam walking in reconciliation, tapi malam ini saya akan berbicara khusus tentang peacemaker, saudara. Ini baru jadi ini, karena dia baru jadi ya. Oh belum jadi bahkan, karena tadi saya tidak berencana pakai PowerPoint ya, karena nggak keburu. Kemarin kita masih pindah-pindah rumah, jadi habis barang capek setengah mati mau bikin PowerPoint udah nggak bisa, ngantuk dan tidur. Bangun pagi pun juga nggak keburu bikin apa. Tadi rencana mau bikin, nggak keburu juga, saudara. Bahkan tadi pagi waktu saya khotbah di tempat lain, saya cuma kirim outline, mereka yang kerjain PowerPoint-nya dengan cepat, gitu kira-kira, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu poin namanya peacemaker. Katakan peacemaker. Peacemaker artinya membawa damai. Ya, pembawa damai. Amin, saudara. Pada saat saya mengatakan membawa damai, mata saudara pada agak besar lihat saya. Pembawa damai. Saudara-saudara, kalau memang apakah kita di dalam hidup ini, kata dia sampaikan kepada saudara bahwa kita melalui berbagai macam musim dalam hidup kita, ya kan? Apakah seterusnya kita tidak pernah mengalami masalah? Selalu ada mengalami masalah, saudara. Ya, sebentar ada gesekan dengan A, sebentar gesekan dengan B. Semua itu akan terjadi, tetapi respon saudara dan saya dalam menghadapi itu semua, itulah yang akan menentukan Anda peacemaker atau tidak, saudara ya. Oh, saya kira siapa? Oke, baik saudara, langsung saja kita lihat ayatnya dulu. Bisa tampilkan, Sen? Bisa? Sudah ada? Matius 5 ayat 9 ya. Ada 2-3 ayat ini kita akan baca. Matius 5 ayat 9. Oh, ya. Disorikan. Ya, sama-sama baca ya saudara ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saya balik kalimat ini jadi begini. Kalau saya balik ya, orang yang disebut dengan anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Jadi kriteria seseorang disebut sebagai anak Allah adalah pembawa damai, saudara. Membawa damai. Saya pernah sampaikan kepada Anda bahwa ada 3 jenis evangelism atau 3 jenis penginjilan.
Yang pertama adalah present evangelism. Keberadaan kita tanpa banyak bicara itu membuat orang itu merasa ada hadirat Tuhan dan akan bawa perubahan hidup dalam mereka. Yang kedua ada yang namanya proclaim evangelism, artinya dengan mengucapkan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan bisa mempertobatkan orang lain. Yang ketiga ada yang namanya power evangelism, artinya dengan menumpangkan tangan orang sembuh itu bisa membawa satu penginjilan. Saudara, kira-kira menurut Anda peacemaker itu ada di tipe yang mana dari 3 evangelism ini? Dari 3 jenis penginjilan. Peacemaker itu ada di bagian yang mana? Kira-kira menurut saudara? Proclaim evangelism, power evangelism, atau present evangelism? Ya, yang benar bahwa peacemaker itu ada di dalam yang namanya present evangelism. Kita nggak usah membawa damai dengan tulis di jidat kita, saya pembawa damai. Bajunya peacemaker, bawa bendera putih kemana-mana, supaya orang lihat kita mau berdamai. Tidak perlu melakukan itu, saudara. Tetapi hidup Anda sudah ada aura di dalamnya yang membuat kita itu membawa damai. Keberadaan kita di satu tempat membawa damai. Keberadaan kita di satu tempat membawa ketenangan, membawa orang untuk lebih mengenal Tuhan. Pada akhirnya kan begitu kan? Semua tipe penginjilan ini pada akhirnya membawa orang mengenal Kristus. Saya berulang kali mengingatkan saudara pada saat Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, Allah Bapa itu seperti apa? Dan Yesus menjawab bahwa kalau kamu tahu Allah siapa, lihat aku. Kalau kamu tahu apa yang Allah lakukan, lihat perbuatanku. Saudara, itu kata Yesus kan. Dan tentu pertanyaan yang sama akan ditanya dunia kepada Anda hari ini. Yesus seperti apa? Apakah kita harus tulis di badan kita, Yesus itu saya? Tidak kan? Tapi dengan kita menunjukkan sikap hidup yang baik, menunjukkan etika yang baik, menunjukkan budaya yang baik, orang tahu di dalam kita ini ada kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya banyak sekali meluangkan waktu nonton TikTok, tapi bukan nonton yang aneh-aneh, saudara, yang joget-joget tak jelas, bukan itu, saudara. Buat saya yang kayak gitu itu merusak pikiran. Saya lebih suka dengar orang-orang berbicara tentang kebenaran. Dan kebetulan saya menemukan beberapa profesor dari teman-teman kita Muslim itu mengucapkan hal-hal yang sangat membuat saya bersemangat untuk kita ini harus berdampak ya. Ada seseorang dari Bima ya, saudara. Dia teman bukan Kristen, tapi dia bilang begini, saya terberkati dengan ada suatu pernyataan yang dibuat oleh teman-teman Kristen kita. Saya bilang pernyataan itu adalah, Anda tahu lagu itu kan, hidup ini harus jadi berkat kan. Dia bilang, mereka punya prinsip hidup menjadi berkat. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka capai, itu untuk menjadi berkat. Dan si bapak ini, yang non-Kristen ini, sangat terberkati dengan itu, saudara. Artinya, apa yang saya mau bilang dibuat kita sih? Ayo mari lanjutkan. Semangat kita, hidup kita itu untuk merubah orang. Ya, hidup kita ini untuk membuat orang mengerti firman Tuhan. Hidup kita ini supaya membuat orang terpicu untuk terus mau mengenal Tuhan. Saya juga masih ingat bahwa saya sering memberitahukan kepada saudara, Allah menyatakan dirinya kepada manusia yang kita kenal dengan nama pewahyuan. Itu lewat 2 cara kan. Yang pertama adalah ciptaannya. Bumi dan segala isinya ini adalah cara Tuhan berbicara kepada manusia bahwa, hei, ini ada yang ciptakan nih. Betul kan? Sekalipun Charles Darwin dengan segala teori yang dari manusia dari monyet dan segala macam, pada akhir dari buku cerita, dari bukunya itu dia mengakui bahwa pada akhirnya memang ada yang menciptakan. Dan Tuhan juga berbicara memperkenalkan diri lewat Kristus. Lah sekarang dunia bisa dapat pewahyuan tentang Kristus dari siapa? Dari Anda dan saya lah. Tidak ada cara lain. Tuhan tidak pakai batu. Untuk hari ini ya, kalau zaman dahulu kan Kristus belum lahir, maka cara Tuhan menyatakan dirinya lewat pewahyuan umum, itu istilahnya, lewat ciptaannya. Dan kemudian dia berbicara pada saat Kristus datang, yang namanya kita kenal hari ini pewahyuan khusus. Allah berbicara menyatakan dirinya lewat Kristus. Nah sekarang Kristus ada di surga, Allah di surga, Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Maka kita ini harusnya jadi
tangan Tuhan untuk berbicara kepada setiap orang bahwa Tuhan itu ada melalui yaitu yang kita bisa pelajari hari ini, salah satunya adalah peacemaker. Ini ayat pertama yang kita bahas ya saudara. Ingat, kalau kita sebut diri kita anak Allah, maka kita perlu membawa damai. Ya, kita harus membawa damai. Bahkan ada kata depan itu berbahagialah. Nah, kata berbahagia ini makarios ya dalam bahasa Yunani. Makarios ini bukan kita bahagia karena semua cita-cita kita tercapai, bukan itu. Bahagia bukan karena bisa naik Gunung Rinjani, bahkan kalau nanti sudah mencapainya, bahagia. Bahagia yang kayak gitu mah temporary, ya saudara-saudara ya. Bahagia makarios yang di sini dimaksud adalah kebahagiaan yang datang daripada Allah. Anda mau dapat kebahagiaan datang daripada Allah, lakukan firman-Nya. Mungkin sakit buat daging, benar nggak? Kalau melakukan firman itu sakit buat daging, sakit saudara ya. Dibilang beginilah, begitulah, kasarlah, berangasan. Tapi ya sudah. Kalau dengan cara itu orang bisa mengenal firman Tuhan, why not? Saya masih ingat Petrus. Petrus itu orang yang paling berangasan, saudara. Sedikit-sedikit cabut pedangnya. Ya ingat kan? Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia orang keluar pedang, dia sikat telinganya si Maltus itu, pelayannya imam besar saat itu, putus kupingnya. Dan Yesus sambung lagi itu kupingnya. Tapi setelah saya pelajari Alkitab, saudara-saudara, ternyata Yesus lebih berangasan. Maaf ya. Anda tahu kan ceritanya, Yesus datang ke bait suci dan ternyata ada Yesua jualan di situ. Ada Iren di situ jualan semua. Ngamuk dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus itu balik meja-meja yang ada, bahkan dia buat cemeti dari bajunya. Dia pukulin orang-orang dan dia usir keluar dari dalam gereja. Dia bilang berkata apa? Rumahku, cinta akan rumahku menghanguskan. Jangan main-main gitu maksudnya. Ya saudara ya. Masa orang jualan dalam gereja? Ya, masa kita mau mempermainkan kebenaran? Di situ tangannya Tuhan tuh. Bahkan Yesus itu marah kepada ahli-ahli Taurat karena tidak percaya sama dia. Tidak percaya kepada dia, marah. Kamu itu kira-kira begitu. Dia marah sebenarnya. Dia marah kepada orang-orang yang tahu firman tapi nggak bisa melakukan. Yesus marah, saudara. Ya, saya dorong kita hari ini supaya ayo, saudara. Selama itu suatu kebenaran yang harus dinyatakan, nyatakan. Tapi jangan lupa, kita ini peacemaker juga, saudara ya. Nah ini ayat yang pertama yang saya nanti yang menjadi mendasar bahwa kita harus menjadi peacemaker. Ayat berikutnya coba. Lukas 10 ayat 17 ya. Ayat 3 sampai 4. Perhatikan ayat ini. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegur dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan, sama-sama saudara, keras. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bukan dirajam dengan batu. Bukan, saudara. Dua ayat ini seperti bertolak belakang, tapi saya mau kasih tahu bahwa peacemaker itu ada di dalam ayat ini secara tersembunyi, tidak tersirat keluar. Tapi di dalam ayat ini ada yang namanya peacemaker. Nanti saya akan jelaskan saudara ya. Jadi singkat cerita, bahwa peacemaker atau pembawa damai itu adalah hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, saudara. Katakan, Tuhan ingin saya menjadi pembawa damai. Tunjuk kiri kananmu, Tuhan ingin engkau menjadi pembawa damai. Ya saudara. Saudara dengar baik-baik, pembawa damai itu bukan penjilat. Ya, ingat baik-baik. Banyak orang tidak mau konflik, langsung iya. Ya salah saudara ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya ngomong ini untuk supaya mendorong kita, saudara, supaya ayo kita lebih memilih melakukan firman Tuhan daripada kita iya tapi orang Jawa bilang boten kepanggih, iya tapi nggak dikerjakan. Mari kita kerjakan hal-hal yang sederhana, saudara. Salah satunya adalah peacemaker. Nah, bicara tentang peacemaker, saya ada slide berikutnya. Coba.
supaya saya tidak lari kemana-mana. Ya, oke. Oh, ini harusnya terpisah. Oke. Ada satu statement saya tulis ini adalah we are designed. Ya, we are designed by God according to His own image. Atau bahasa gampangnya, kita diciptakan serupa dengan Allah ya. Kayak sedikit pakai bahasa Inggris, saudara ya. Supaya Anda telinganya bisa berbahasa Inggris. Bukan telinganya, kita paham bahasa Inggris. Nah, saudara, kronologis dari ini semua tentu saja dimulai dari awal penciptaan. Ya. Anda dan saya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu ada dalam Kejadian 1:26a. Dan saya bisa Kejadian 1:26 mengatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Ya kan, itu adalah rencana Tuhan yang dinyatakan dalam perbuatan, yaitu bahwa kita diciptakan according to Him, serupa segambar dengan Dia. Dan di dalam bahasa teologi, saudara-saudara, kata serupa segambar dengan Allah ini punya arti adalah Anda itu dikasih mandat, yaitu namanya mandat budaya. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi ini adalah ayat di mana saudara dan saya diberi mandat untuk merubah budaya dunia ini seperti budaya surga. Oh, kenapa bisa begitu? Kok berat sekali? Enggak sih, saudara. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, Dia mampukan Anda dan saya. Amin. Amin apa aman? Amin. Kalau Tuhan suruh Anda atau ciptakan Anda serupa segambar dengan Dia, apakah tidak pernah terpikir, wah kenapa ya beban seberat ini diberikan kepada saya? Karena tentu saja Tuhan mau hidup kita ini merepresentasikan Dia di tengah dunia ini. Rock ini kan artinya representatif of Christ's kingdom. Dasarnya ada di situ. Mari kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Bahasa sederhananya adalah mandat budaya. Anda diberi kemampuan, diberi tugas Tuhan, diberi keserupaan dengan Allah itu artinya memiliki sifat Allah. Keserupaan dengan Allah itu artinya memiliki kemuliaan Allah. Keserupaan dengan Allah artinya memiliki kuasa Allah. Keserupaan dengan Allah itu artinya Anda memiliki tugas Tuhan. Dikasih kemampuan seperti Tuhan, tentu saja ada tanggung jawab yang mengikuti itu, saudara. Ini yang saya akan terus ingatkan. Orang Kristen itu bukan cuma datang ke gereja, kasih persembahan, terima berkat, selesai. Nggak selesai, saudara. Karena kekristenan ini masih dilanjutkan di luar pintu gereja. Di situ kekristenan yang sejati itu ada nampak di dunia sana. Di sini mah semua orang yang duduk kayak malaikat, betul tidak? Ya, kita kan hampir tidak mungkin melakukan kejahatan di dalam gereja atau menggosip dalam gereja, hampir tidak mungkin. Semua nggak enak di dalam gereja loh. Ada pendetanya, ada teman-temannya, kan nggak enak kalau bikin gosip dalam gereja. Tapi di luar gereja, nah itu baru akan teruji kita orang-orang yang berdampak atau tidak, saudara-saudara. Nah, singkat cerita, keserupaan dengan Allah ini adalah mandat budaya. Dalam Alkitab ini kalau Anda memperhatikan, Anda belajar baik-baik, maka cuma ada 2 mandat yang diberikan. Yang pertama mandat budaya, yang kedua mandat apa? Amanat agung. Betul kan? Mandat budaya dan amanat agung. Itu 2 hal yang harus kita kerjakan. Karena itu sudah ada di dalam hidup kita. Tuhan sudah taruh karakternya di dalam kita. Kita baru saja membaca banyak sekali para koruptor-koruptor yang tertangkap ya saudara ya. Pertamina hampir 200 triliun. Tangkapan hari itu nikel batu bara 300 triliun. Dan tadi pagi saya baca di Instagram atau TikTok, nah pokoknya ngomong begini, kita selalu berpikir bahwa korupsi terbesar itu ada di Pertamina. Ternyata bukan Pertamina, saya lupa apa gitu. Sudah tahu berapa ratus triliun? Sudah bukan lagi judulnya triliun. Di atas triliun apa? Kuadra triliun kan? Kuadriliun. Nah itu.
kuadriliun, di atas triliun. Negara dirugikan, nggak tahu berapa tuh, 100 apa 200 kuadriliun. Ya, itulah. Saudara, kan shock banget kita, betul tidak? Shock nggak saudara? Yang biasa isi pertama shock nggak? Ayo, biasa isi pertama. Botasnya isi pertama selalu. Yang datang isi mobil kebanyakan isi pertama. Stres loh mereka, sampai Pertamina itu kosong. Yang nggak ada isi pertama, yang ada isi cuma yang mau isi Pertalite. Saya langganan Pertalite. Pertamax ngantri ke pindah kemana? Shell. Kemarin kalau nggak Shell, kalau salah Shell nol kan. Hilang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini, saudara. Dan kita nanti saya akan cek lagi itu apa tadi itu. Pokoknya shock banget, bukan lagi triliunan, tapi sudah di atas triliun. Aduh, saudara. Saya sedikit mengutuk sih terus terang aja, mengutuk para koruptor, terutama waktu saya dengar berita bahwa bukannya waktu kampanye presiden Pak Prabowo bilang apa? Mau bikin RUU untuk yang korupsi diapain? Hukum mati kan? Rencana kan begitu kan? Nah sekarang beritanya berbeda, bukan dihukum mati tapi dibuatkan penjara khusus. Penjara khusus koruptor. Oh, netizen semakin menghujat. Apaan? Berarti mereka akan bikin kerajaan lagi sendiri gitu ya? Iya sih, masuk akal ya. Orang di penjara biasa saja, para koruptor ini punya tempat tidur yang mantap, asal bisa bayar, bahkan nggak perlu masuk ke dalam penjara, tiap hari bisa pulang, dikawal bahkan, pergi jalan-jalan. Nanti pas malam waktu ini diantar balik, atau kalau tidak ada inspeksi mereka tidur aja di rumah. Nanti pas ada mau inspeksi, pihak itu penjara kasih tahu harus karena bisa malam-malam pulang dia. Sekarang mau dibuatkan penjara khusus. Wah, saya mengutuk lah. Orang-orang begini, kenapa nggak mati aja yang gini-gini, sudah merugikan. Ini kan yang ngerasa rugi itu kan masyarakat, saudara. Anda tahu nggak hari-hari ini pemecatan itu di mana-mana, banyak perusahaan pecat ribuan loh, saudara. Itu kan miris sekali. Berarti kalau dengan di atas mati, kalau logika saja nih, kalau kita hitung-hitungan, kalau pengangguran tinggi, kira-kira apa yang tinggi berikutnya? Kejahatan pasti tinggi. Karena perut harus diisi. Nah orang-orang yang dipecat itu kan kebanyakan punya keluarga, punya istri, punya anak, punya tanggungan. Mereka dipecat, nggak ada duit. Ya nggak heran, ini negara sebentar lagi tambah rusak dan lebih rusak lagi. Saudara, ini fakta yang terus berjalan loh. Berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh menjamah para pemimpin-pemimpin ini, supaya ada kebijakan-kebijakan yang signifikan. Orang sudah meramal sebentar lagi Indonesia ini akan seperti tahun 98. Mahasiswa sudah mulai demo, rusak-rusakin itu pintu DPR, pagar. Anda harus ikuti yang begitu-begitu, saudara. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berdoa supaya Tuhan itu sungguh pakai hidup kita membawa dampak kepada budaya, ya saudara. Dan pada saat saya sedang rasa-rasanya mengutuk-ngutuk segitu, Tuhan bicara kepada saya. Oh enggak, bukan itu. Saya tiba-tiba seperti diingatkan tentang apa yang kita biasa belajar, bahwa dunia itu pencerminan apa yang ada di dalam gereja. Kalau dunia penuh dengan korupsi, koruptor, bagaimana dengan gereja? Anda mungkin tidak dapat berita yang banyak tentang apa yang terjadi dalam gereja. Saya kebetulan pernah menyaksikan bahwa pendeta yang saya hormati, waktu dia mati, di dalam pagar, dalam garasinya, belasan mobil MM-an ada di situ. Gak heran pada saat dia mati, gereja jadi rebutan sana, di peperangan antara ipar dan anak kandung. Ribut, saudara. Kenapa bisa begini? Ya, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tugas kita bukan menghakimi, tapi hari ini mari kita mulai sadar diri kita bahwa apa yang terjadi di dunia itu sebenarnya sudah terjadi dalam gereja. LGBT bisa berkembang dengan luar biasa. Kenapa? Karena hari ini gereja memberkati LGBT ini. Ya bagaimana
akan ada perubahan. Gereja sendiri memberkati. Anda tahu kan? Ada beberapa gereja tertentu memberkati. Bahkan di Amerika sudah biasa makan. Apalagi di Thailand. Lebih parah lagi. Saya jijik lihat mereka laki-laki sama laki-laki. Waduh, udahlah. Gak usah dibilang. Gimana gitu. Sudah kamu. Sesuatu yang gak benar oleh gereja boleh dihalalkan. Apa kata dunia? Terus kita hari ini kumpulin segala amunisi untuk serang para koruptor. Jangan salahkan mereka. Mungkin saja Anda dan saya tidak berfungsi membawa mandat budaya. Mandat budaya itu adalah hal yang Tuhan taruh di dalam kita untuk membawa perubahan di dalam kebudayaan. Hari ini dunia kebudayaannya korupsi. Kebudayaannya apa lagi? LGBT. Kebudayaannya apa lagi? Selingkuh. Kebudayaannya apa lagi? Tipu sana, tipu sini. Itu kebudayaan-kebudayaan yang lazim sekarang di dunia. Sudah bukan lagi tabu. Bagaimana dengan ada dalam gereja? Yang persis seperti itu ada dalam gereja. Saudara jangan mau, mumpung kita masih sedikit. Mari berfungsi sebagaimana apa yang Tuhan mau. Ini saya ingin ingatkan kepada saudara. Di atas pundakmu ada tanggung jawab untuk membawa perubahan di dalam kebudayaan. Dengan apa kita merubah kebudayaan ini? Dengan karakter Allah yang sudah ditanamkan di dalam saudara. Ya, kita pengaruhi dunia ini dengan keberadaan surga, saudara. Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu on time, Allah itu bisa dipercaya, Allah itu mengasihi, Allah itu memelihara. Itu kan semua ada dalam saudara. Mari jadi orang-orang Kristen yang membawa dampak ke situ, saudara-saudara. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya. Bu Tasya kebetulan pegang cuci mobil, steam. Berfungsi dengan maksimal di situ. Ya. Tidak perlu harus orang datang, lu percaya Yesus apa? Nggak perlu kadang-kadang, Bu. Ingat, ada tadi yang saya sebutkan. Teori pertama tentang evangelism adalah present evangelism. Datang dengan sikap seseorang yang baik, tutur kata yang baik, sopan santun yang baik, etika yang baik. Orang akan respect dengan saudara. Dan kemudian keberadaan Anda itu akan membawa dampak. Terlalu banyak di antara saudara yang datang ke kumpulan tukang maki, terus tukang makinya langsung berhenti. Tadi dia sok cuci, nggak apa-apa lah. Orang mau bilang kita sok suci kayak apa, kita nggak bisa juga melarang orang untuk bilang apa-apa tentang kita, nggak bisa, saudara. Makanya di awal saya bilang, yang penting kita melakukan kebenaran. Saat kita melakukan kebenaran, Yesus melakukan kebenaran, saudara pikir dia tidak mengalami hal yang buruk. Berkali-kali sudah mau dijorokin dari atas jurang, dilempari sama batu. Bahkan terakhir kan mati di atas kayu salib. Disiksa, dihina, dihancurkan, difitnah. Tapi dia berkata, Bapa ampuni mereka. Amin, saudara. Itu kebudayaan surga, saudara. Kebudayaan surga. Itu yang harus kita bawa dan kita pengaruhi yang di sekitar kita. Mana Anda berada hari ini, mahasiswa, pekerja, pebisnis. Mari pengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kita dengan pengertian bahwa Tuhan sudah mempercayakan aku untuk mempengaruhi budaya dimanapun aku berada. Peacemaker itu bagian daripada kita mempengaruhi budaya. Ya, saudara. Emang Yesus, kalau ada yang pernah tahu Yesus pas ada yang menolak dia terus dia bilang, lu mau nggak berantem yuk? Nggak ada kan? Murid-muridnya yang rada siapa tuh, Yakobus dan Yohanes, Guru, kirimkan api dari langit, bakar mereka. Itu murid-murid. Yesus pernah begitu? Macam-macam. Rubah kau jadi kodok. Enggak ada, saudara. Bahkan dia memberi contoh yang luar biasa. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari budaya itu kita pakai. Amin, saudara.
Cukup jelas ya. Jadi itu kronologisnya. Jadi kata peacemaker itu bukan sekedar pinjam dari sana, pinjam dari sini. Saya bukan cukup kagum, saya kagum dan saya menghormati beberapa tokoh orang-orang yang dapat Nobel perdamaian loh. Anda tahu siapa mereka kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa langsung pulang tanpa bawa berkat. Langsung pulang. Satu orang. Ada yang tahu? Kemana kah manusia-manusia di sini? Ada yang tahu nggak yang dapat Nobel perdamaian yang saudara tahu siapa? Barat, suami Yusuf. Oh enggak, bukan. Ayo, Iren, Yesua, Bu Ervin. Ayo, satu aja. Ada beberapa sih, saya paling tidak tahu ada 3 kalau nggak salah atau 4. Yuk, Frankie. Ketawa dong. Asistennya Pak Thomas. Luar biasa ini gini-gini asisten ini. Bu Tasya. Ya ampun. Mother Teresa. Dia itu dianugerahi hadiah Nobel untuk kasih sayang, perdamaian, hak-hak asasi manusia. Salah satu dia. Ada yang tahu lagi? Martin Luther King. Itu. Yang terbaru siapa kira-kira saudara? Yang kira-kira tahun 94-96 gitu. Ayo, terkenal sekali orang ini. Orang dari Afrika Selatan. Nelson Mandela. Demi supaya ada hak asasi yang sama, dia masuk penjara 27 tahun. Bayangin saudara, tanpa salah dimasukin 27 tahun. Ditekan habis-habisan oleh rezim yang namanya rezim apartheid. Itu dia. Dia keluar tahun 90 dari penjara, 94 jadi presiden Afrika Selatan, 96 dapat hadiah Nobel perdamaian. Bukankah hadiah Nobel itu kan anugerah yang diberikan oleh manusia? Saya mau kasih tahu, ada yang lebih tinggi dari manusia yang sudah taruh mandat itu dalam saudara untuk mau perdamaian. Anda mau tahu siapa ya? Dirimu itu. Sejarahnya itu tadi kronologisnya dulu. Ini paling terakhir, Ben. Ini paling terakhir itu. Setelah itu kita bubar nanti setelah itu, ya. Ya lewat, sudah lewat ini. Oke, tadi balik. Jadi saudara, gambar dan rupa Allah yang sudah diberikan kepada kita ini rusak. Kapan? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah rencana Allah gagal? Apakah mandat budaya yang sudah dipersiapkan Tuhan itu berhenti sampai di situ? Enggak. Ya tak pernah gagal. Ya kan? Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara. Dia kirim Kristus. Ya, ingat loh, orang yang berdosa itu orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia, Yesus mengembalikan itu kepada kita. Oleh percaya kepada Kristus, bukan cuma saja masuk surga, tapi lebih daripada itu, Anda dibawa kembali kepada original plan Tuhan ciptakan kita sebagai orang-orang pemangku mandat budaya, saudara ya. Amin. Amin. Jadi Anda diselamatkan untuk kembali kepada rencana original Tuhan. Apa itu? Pemangku mandat budaya yang berkembang akhirnya jadi mandat amanat agung. Tapi kan kalau amanat agung Anda tidak hidup dalam kebenaran, mana bisa? Banyak orang mencoba bersaksi tapi hidupnya amburadul, gak bisa, saudara. Kita harus mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan, untuk apa kita diciptakan. Setelah Anda sadar itu dan hidup di dalamnya, omonganmu powerful. Berlaku yang kemudian adalah proclaim evangelism. Jadi mandat budaya itu sebenarnya adalah, kalau saya terjemahkan ke dalam pemikiran saya, itu adalah sebenarnya present evangelism, saudara.
keberadaan kita hadir di suatu tempat itu berubah menjadi baik. Ya kan saudara? Katakan saya berubah. Bukan rubah ya. Saya berubah. Saya mengubahkan neraka menjadi surga. Dengan kata lain begitu saudara. Makanya tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, coba kita koreksi diri kita. Kita ada di suatu tempat itu menjadi lebih baik atau hancur atau tambah rusak. Ya saudara, harusnya keberadaan kita membawa perubahan. Tidak perlu tanpa banyak bicara, tapi dengan sikap hidup, sopan santun, beretika, berbudaya. Dunia butuh itu hari ini saudara. Saya juga nonton di Instagram saudara. Ada beberapa pengusaha besar di Indonesia diwawancara. Bapak lebih memilih apa? Lulusan terbaik dari universitas yang hebat dengan IP yang tinggi atau seseorang yang bisa dipercaya? Tahu jawabnya? Saya lebih memilih orang yang bisa dipercaya. Skill itu, it's not important thing. Skill itu bisa dikembangkan. Tapi integritas bisa dipercaya. Itu datang dari hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Saya pernah kasih tahu Iren sesuatu, saya kirim ada postingan dari Billy Graham. Beliau menulis begini, Tuhan itu tidak terlalu tertarik dengan skill, tapi dia tertarik dengan availabilitas, kesediaan. Saudara, apa artinya? Kamu punya skill tapi nggak tersedia untuk dipakai Tuhan. Yang bojai saudara-saudara. Anda nggak akan ada jadi apa-apa. Tapi pada saat Anda bilang, Tuhan, skillku cuma segini nih, tapi aku mau dipakai Tuhan. Yang kayak gitu Tuhan akan pakai dengan luar biasa, saudara. Amin. Banyak contoh di Alkitab loh. Daud menghadapi Goliat langit dan bumi. 1-2 meter setengah, hampir 3 meter. Dengan pengalaman perang yang begitu dahsyat, Daud perangnya semua sama beruang, singa. Anak masih 17 tahun. Tapi pada saat dia mendengar orang Israel dihina oleh si Goliat ini, roh Tuhan bekerja dalam diri. Dia lawan cuma pakai batu kali, saudara. Sekali ayunkan, masuk tembus ini. Jidatnya matilah si Goliat. Ya saudara, Tuhan tuh gak butuh kamu punya skill apa, kehebatanmu apa, pintar ngomong gak? Enggak. Dia cuma butuh seperti Maria. Aku ini hambamu, jadilah sesuai kehendakmu. Saudara-saudara ingat baik itu. Ingat baik-baik. Mungkin kayaknya tinggi banget sih pastor ngomong adat budaya. Anda dari harus bernego dengan Tuhan. Apa kemampuanku? Nanti bisa-bisa malaikat Gabriel itu tampar kita loh. Gak tahu diri kau. Sudah diciptakan serupa segambar Allah, masih bertanya bisa apa kau? Kalau Tuhan kasih kesempatan Anda hari ini masih hidup, artinya dia percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu dalam dunia ini. Lalu apa jawab kita? Aku ini cuma hambamu, jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Amin, saudara. Amin. Itu yang perlu kita kembangkan hari ini. Tuhan, peacemaker kayaknya tinggi banget. Tuhan gak butuh jawaban itu. Tuhan butuh, aku siap Tuhan, pakai aku. Ya saudara, jangan ini aku Tuhan, utus yang sono. Pakai aku Tuhan. Oh, kalau memuji Tuhan berjingkrak-jingkrak, kalau dengar firman sampai nangis. Tapi habis itu firman Tuhan datang, kamu siap. Aku sih, ya gimana ya, yang itu aja deh, biar itu duluan. Anda akan tertinggal, saudara. Tertinggal. Dan kalau sudah tertinggal begitu, saya kalau pencipta barang gitu, saya pencipta segala sesuatu. Misalnya saya itu pencipta handphone. Dan kalau handphonenya ini sudah tidak berfungsi, setiap kali dinyalain mati sendiri. Di servis juga tetap nggak berubah. Menurut saudara apa yang kulakukan? Ya non fungsikan, nggak perlu dipakai. Jangan tunggu sampai nafas sudah
Senin Kamis baru Anda bilang, ini aku pakai aku rada telat sih. Karena energimu nggak bisa full ke sana. Mumpung masih sehat. Masih di bawah 30, ya kan? Ranking mau berapa? Jangan keras, saudara. Dia masih muda, saudara. Masih baru lulus SMA. Beberapa puluh tahun yang lalu. Ya saudara, evaluasi penting. Tuhan, oh baterai habis. Cek, untung masih nggak pakai. Kalau nggak saya bilang nggak ada gunanya saudara. Ya saudara, itu yang ingin saya ingatkan kepada saudara. Jadi Tuhan mau kita itu berfungsi sebagaimana Anda diciptakan. Peacemaker adalah bagian dari. Wah, ini perlu dibuang ini Ben, ada mic baru. Cek. Cek. Pak, bisa naik. Cek, ini sudah habis baterainya. Cek. Oke. Iya, sip. Jadi itu kira-kira kronologisnya saudara. Peacemaker itu datangnya dari situ karena memang Tuhan ciptakan Anda untuk berdampak, untuk membawa menjadi pembawa damai. Alkitab menyatakan siapa itu Raja Damai? Yesus, bukan? Yesus itu Raja Damai. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa berkata ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kita pun adalah orang-orang yang harusnya membawa damai. Next, dengan cepat Ben. Terus Sam, oke. Udah lewat lagi, sudah mendekati hari-hari akhir semua. Terus, nah, what is peacemaker? Apa sih pembawa damai itu? Secara sederhana di dalam aplikasinya, saudara. Pembawa damai itu ada 3 hal ini. Menghindari konflik. Ya. Tapi pertanyaan begini, pernahkah Anda tidak pernah konflik dalam hidupmu? Tidak mungkin, saudara. Betul tidak? Kalau Anda tidak pernah konflik, ada 2 kemungkinan. Janganlah. Pertama sudah mati, nggak ada konflik, selesai konflik. Tapi yang kedua, mungkin ada yang salah dengan jiwa kita. Orang gila maksud saya. Orang gila itu kan nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidup, dia santai karena memang ada kesalahan dalam otaknya. Kita pada dasarnya kita akan mengalami gesekan seperti saya katakan di awal tadi. Musim saja ada 4. Ya, Indonesia 2 musim. Artinya kita ini akan terus ada gesekan demi gesekan. Tetapi dengar baik-baik saudara, pembawa damai itu yang nomor 2 adalah menyelesaikan konflik. Gesekan boleh ada, it's fine. Tapi setelah gesekan itu ada penyelesaian. Ya saudara, saya tidak perlu harus ceritakan bahwa saya memang enggak. Tapi yang saya lakukan adalah saya kontak orang-orang yang merasa sakit hati dengan saya. Apakah saya marah-marahin mereka? Kau sih baper amat sih gara-gara gereja keluar dari gereja misalkan. Enggak. Saya dengan segala kerendahan hati udah buka tuh kayaknya harus dimasukkan di bawah bantal, di bawah kasur bila perlu. Saya bilang saya minta maaf. Kata-kata saya mungkin kasar, sikap saya mungkin tidak mengenakan hatimu, terkesan membuat menghina kamu dan segala macam. Tapi percayalah, saya tidak punya kebencian kepada kamu. Justru sebaliknya saya menghormati, mengasihi kamu. Selesai. Kamu tidak terima ya nggak apa-apa. Setidaknya saya datang, saya kasih tahu ini supaya hati saya ini tenang dan damai. Saya tidak mau simpan kesalahan orang, saudara. Mereka terima, good. Nggak terima, bukan urusan kita. Yang penting kita menyelesaikan konflik. Yang ketiga, pembawa damai itu orang yang suka membangun hubungan, saudara. Jangan suka menjauhi orang-orang tertentu yang dalam pengertian kita, orang ini nggak beres, nggak usah dekat sama dia. Bukan ajaran Kristus loh. Kita sudah berkali juga katakan kepada saudara, Alkitab tidak melarang kita berteman dengan siapapun. Betul? Tidak pernah. Bahkan Yesus pun terkenal sebagai sahabat pendosa. Yang Rasul Paulus tulis bahwa jangan bergaul dengan orang-orang yang kita tahu nggak beres. Tapi berteman boleh-boleh saja. Ya saudara ya. Jadi jangan kita menjauhi
orang-orang yang mungkin kita pikir menyebalkan. Jangan, justru kalau kita jauhi dia, kapan dia bisa melihat kasih Kristus dalam kita? Kapan orang itu bisa melihat kita membawa damai, saudara? Dan ini kalau dibawa ke dalam Alkitab, dibawa dalam teologi, banyak sekali ayat yang menyatakan. Salah satu adalah Efesus 1 itu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita di dalam perbuatan baik. Dia mau kita hidup di dalamnya. Dan saya sudah pernah tanya kepada saudara kan, coba renungkan kenapa Tuhan mau kita hidup dengan perbuatan baik. Bahkan dia mau kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Karena perbuatan baik itu sama dengan membangun hubungan. Kalau hubungan tidak terbangun, bagaimana lu mau ngomong tentang Yesus kepada orang tersebut? Betul tidak? Betul apa betul? Kita tidak akan meyakinkan seseorang tentang Kristus kalau kita tidak punya hubungan sama mereka. Jangan membatasi hubunganmu dengan siapapun, saudara. Anda boleh berteman, tapi tidak bergaul, tentu saja kata Alkitab. Saya dulu pernah ikut satu kumpulan, mereka pernah menyebutkan diri namanya adalah Pastor of Disaster. Jadi mereka itu begini, saudara-saudara. Mereka itu sekumpulan orang-orang yang dalamnya memang bekas-bekas preman, ada yang kepala Harley Davidson di mana gitu, ada yang bekas LAPD, bekas polisi, ada yang bekas marinir, mereka tuh ngumpul. Jadi mereka tuh berkomitmen akan datang ke daerah-daerah yang mengalami bencana. Jadi Pastor of Disaster, gembala-gembala pendeta hamba Tuhan untuk daerah bencana. Pada saat itu saya masih bergereja di Bule, dan mereka mau pergi ke Padang, ya, untuk pada saat itu kan gempa besar tahun 9 berapa itu? 2008, nggak tahu, aku sih lupa. 2007-2008 ya kalau nggak salah, di Padang sana. Kita pergi ke Padang, saudara. Ini yang saya lihat salah dari mereka. Tidak ada jembatan yang dibangun. Dan kemudian kita datang ke McDonald, habis McDonald saya ditarik. Come here. Di dalam kasir, dalam McDonald, orang lagi makan siang, semua kebanyakan jilbab. Langsung dia bilang, aku datang dari Amerika, bahasa Inggris kan saya terjemahin. Datang dari mana? Aku mencintai Padang. Yesus mencintai Padang. Dengan frontal kayak begini, ngomong kita kan dibunuh orang di situ, saudara. Gila sekali orang. Habis itu ide gilanya muncul gini. Yuk, Doni kita cari kayu. Hah, kayu? Kita bikin salib, terus kita pikul jalan keliling Padang. Itu frontal, saudara. Gak ada otaknya itu. Untung tidak kejadian karena pendeta setempat langsung melarang. Gak boleh kayak begitu, Pak. Di sini berbeda sekali. Ya emang salah. Orang tidak membangun hubungan tiba-tiba bawa. Dan saudara tahu siapa yang disuruh pikul? Saya. Karena saya itu masih begitu cinta Tuhan saat itu. Culun banget, goblok banget. Oh yes, of course I can help. No. Jangan, terus aku bilang sama dia, jangan berat-berat tapi salutnya ya. Jadi goblok lagi kan. Tapi pendeta di Padang bilang, gak boleh. Kamu cari masalah di gereja di Padang ditutup habis. Akhirnya gak jadi, saudara. Tapi buntut-buntutnya kami ditangkap di polisi. Diinterogasi 17 jam sampai pesawat kita pergi. Saya diincar, saudara-saudara. Karena menurut mereka, kalau ini orang ini tidak menerjemahkan, orang-orang itu gak bisa bikin apa-apa. Saya diincar. Sampai pulang dari Padang, saya disuruh ganti nomor. Dan nomor itu sudah gak dipakai lagi. Karena 1-2 bulan itu, tiap hari ada yang teror. Saya tahu kamu di mana, kami bunuh kamu gitu. Nah, saudara, itulah contohnya kalau nggak ada hubungan, ya. Terus kita tiba-tiba yang aneh seperti itu. Oke, saya tidak lama-lama. Jadi peacemaker itu ini, saudara. Anda menghindari konflik. Hal-hal yang tidak perlu nggak usah diomongin. Ya, tapi kalau konflik itu terjadi, kalau itu kebenaran, Anda harus hadapi. Yang salah itu salah. Ya, dengan cepat langsung ke yang terakhir saja supaya selesai. Nah, ini kita bahas Lukas 17, 5 menit kurang, 2 menit lah. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Itu yang saya ingin saudara ingat baik-baik. Kalau jelas-jelas di depan matamu ada saudaramu salah, tegur dia. Katakan tegur dia. Terima kasih, tentu saja. Tapi itu adalah kebenaran yang ada dalam Alkitab.
Dan kalau dia menyesal, disuruh ngapain? Ampuni. Ya, kita banyaknya langsung ngampunin aja, tidak ada. Loh, ngampuni gimana? Orang nggak ada konflik kok. Kenapa nggak ada konflik? Ya kamu nggak berani negur. Ingat saudara ya. Memang untuk sebagian orang akan 90% masyarakat Indonesia yang berbudaya, oh mungkin betul maupun susah negur orang. Tapi itu orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Saya kasih tahu saudara ya, tegur kalau salah. Tegur kalau salah. Ya, halo? Pada diam. Tegur kalau salah. Ingat kalau salah yang bertentangan dengan Alkitab harus ditegur. Kalau dia menyesal, ampuni dia. Dan kalau dia menyerang balik, lu diam. Urusan dia dengan Tuhan. Sampai sini cukup jelas? Ayat ini kelihatannya tidak ada peacemaker-nya, tapi di dalam ayat ini terkandung, tadi saya bilang, membawa damai. Apa hubungannya orang kita menegur orang sudah ada damainya? Dengar baik-baik saudara. Pada saat seseorang hidup dalam dosa, tidak ada damai loh. Coba Anda pada saat dulu berbuat dosa, ada damainya? Mau berdoa kayaknya, aduh, aku masih berbuat dosa, Tuhan terima nggak ya? Betul tidak? Gelisah, terus nyanyi, resah dan gelisah, menunggumu di sini. Itu kan yang terjadi. Ingat, tugas kita ini adalah membawa orang ke dalam kedamaian, ke dalam kebenaran. Begitu ada kebenaran yang dinyatakan, gak baik kalau dia bertobat, Anda sudah memenangkan dia, saudara. Dia akan merasa damai. Oh, aku salah ya, tapi Tuhan ampuni aku. Kan pemberesan. Nah, seringkali kita mikir, aduh kalau gesek tegur orang nanti gimana ya? Ya itu pemikiran iblis. Saudara saya mau kasih tahu. Kalau Anda tegur, Anda sedang mentransferkan apa yang dalam otaknya tadi. Apa kata Tuhan? Apalagi kalau berdoa, iblis yang ngomong, lu ngapain lu berdoa? Gak bakal diterima. Tambah stres lah kita. Dan nonton drakor. Waduh. Dengar baik-baik. Ini hal terbaru yang saya dengar tentang drama Korea, saudara. Pertama yang saya dengar dari Korea adalah angka perceraiannya tinggi. Kalau jangan main loh. Yang suka nonton drakor mendingan berhenti. Ya, angka perceraiannya tinggi loh, saudara. Tinggi. Yang kedua, nah ini lebih ngeri lagi. Artis-artisnya itu banyak yang bundir. Coba cek sendiri kalau nggak percaya ya. Saya takutnya Anda rajin nonton drakor, habis itu tahu-tahu nangis sendiri, lihat tembok. Tuhan apa hidupnya? Minum alkohol. Itu Mbak Prista itu sudah berkurang nonton drakornya. Karena saya marahin terus. Saya bilang, kamu bunuh diri, kamu cerai. Ya. Kenapa? Loh kan kamu sendiri yang bilang bahwa artis Korea itu banyak bunuh diri. Kalau enggak, biasanya saya tidur jam 8 jam 9. Saya tidur tengah malam, ada orang tahu. Loh, nyonya lagi nonton jam 11 jam 1 malam. Saya ngomongin, kamu mau diri, mau cerai, ya? Kan sana tuh, saudara bercanda aja. Intinya begini, jika saudaramu salah, tegur dia, supaya hubungannya dengan Tuhan itu, supaya dianya bukan andanya, hubungan dia dengan Tuhan kembali damai, rekonsiliasi. Siapa yang senang? Tuhan. Dan kita ada damai sejahtera, ada makarios tadi, bahagia melampaui segala akal dan pikiran untuk menyertai hidup kita. Amin. Jadi kalau saya tegur saudara, mungkin kadang-kadang sakit di telinga, tapi percayalah saya mengasihi Anda. Penjelasan terakhir, dan Sen. Oh iya, Sen. Ya, Sen. Lama sekali Sen. Loading. Nah, saudara, bagian pertama ya, dari ayat 17 tadi itu, menegur itu artinya Anda apa itu? Adalah tanda kasih dan kepedulian. Katakan sama-sama. Menegur adalah tanda kasih dan kepedulian. Amin. Amin.
Saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan ya saudara, bagi yang ngerti ya. Tapi saya ajak saudara lihat firman Tuhan. Anda tidak pernah tegur saudaramu, sebenarnya engkau tidak peduli. Terus kita bilang, I love you ke Tuhan. Yesus bilang, loh, kamu love aku tapi kamu tidak peduli sama saudaramu yang jelas-jelas sedang berjalan masuk neraka. Amin, sampai situ cukup jelas. Jadi dua ayat ini sedang berhubungan, yang sedang mengatakan bahwa ayo kita jadi orang damai, pembawa damai yang memang harus menghindar konflik. Tapi kalau konflik terjadi dan konflik itu karena kebenaran, maka konflik itu harus diselesaikan. Setelah itu bangun hubungan lagi, saudara. Ya, kalau orang tersebut menerima Anda, puji Tuhan. Kalau enggak, so what? Apakah saya harus bunuh diri? Nggak mau lah, kurang kerjaan. Kita terus berjalan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu membawa damai. Amin, saudara. Siap membawa damai? Oh, gak banyak. Siap membawa damai? Iren? Oh, Wervin? Nanti di atas Gunung Rinjani bawa damai ya Bu. Itu beliau ini akan segera menaiki salah satu gunung yang cukup tinggi di Indonesia. Setelah itu kita sama-sama ke puncak Kartens ya Bu ya. Oh gak mau. Saya sendiri ngeri karena HB saya rendah, bisa hipotermia di atas sana nanti. Baik, saya selesai sampai sini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.